judul dengan tema kita adalah Pramuka Milenial Cakap. Ini adalah kolaborasi dari komunitas pembina Pramuka Nusantara, kemudian sahabat Rumah Belajar Provinsi Aceh, komunitas Smart Learning Prabu Muli Sumatera Selatan, dan komunitas guru penggerak Kabupaten Biren Aceh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak pembina yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan webinar kita kali ini. Baiklah Bapak, Ibu, dan seluruh kakak pembina yang sudah hadir, marilah bersama-sama untuk membuka kegiatan kita hari ini. Kita mengucapkan lapas Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara dari kegiatan webinar ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga laporan ketua pelaksana kegiatan, keempat sambutan sekaligus membuka kegiatan, kelima pemaparan materi dari 5 narasumber kita, dan keenam penutup. Berikutnya marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk dapat duduk siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan, acara berikutnya adalah laporan pelaksana kegiatan webinar dengan tema Pramuka Milenial Cakap yang akan disampaikan oleh Kak Hendro Nursusilo SPD. Kepada Kak Hendro kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati kakak dewan ataupun pembina pramuka seluruh Indonesia ya. Karena ini nasional, alhamdulillah kegiatan ini adalah momentum di mana kita sebagai pendidik khususnya ataupun murid ataupun anggota semuanya berkumpul di sini untuk apa? Untuk tholabul ilmi ya, ataupun menuntut ilmu. Dan kepada kakak-kakak sekalian ataupun kakak dari Warcap maupun dari Andalan yang sempat mendaftar, dan terima kasih adalah penghargaan kami sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan dari
anggota pramuka, baik dari anggota penggalang maupun penegak semuanya. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di dunia maya ya, ataupun virtual Zoom, yang mana di sini kita nantinya akan berbagi ilmu ya, bukan sekedar menambah ataupun mengasah keilmuan kita, tetapi di sini adalah momentum di mana kita saling memberikan asupan nilai ataupun metode dalam pengajaran pramuka. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin. Baik, kakak-kakak sekalian yang kami muliakan, perkenalkan nama saya Hendro Nur Susilo, instansi saya dari SD Negeri 14 Simpang Mamplam, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Di sini saya menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan webinar tersebut, dan perlu kami laporkan bahwasanya untuk pembina ataupun Kamabigus dari seluruh Indonesia, mungkin ya ini wilayah bagian barat itu, baik pembina pramuka ataupun anggota pramuka berjumlah kurang lebih 80 orang ya kakak. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya dari lapisan pembina pramuka yang turut hadir dalam kegiatan virtual tersebut. Baik kakak-kakak sekalian, adapun kegiatan materi yang kami sampaikan nantinya adalah berhubungan dengan situasi ataupun kondisi saat ini, bahwasanya kurikulum merdeka itu adalah integrasi ya, ataupun perubahan dari KTSP menjadi kurikulum merdeka itu bagaimana sih, seperti itu ya. Dan ini bukan saja tentang bagaimana kegiatan pramuka di sekolah mencakup kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, tetapi di sini pramuka itu memiliki makna terpenting di dalam kegiatan sekolah. Contohnya saja ketika di dalam profil pelajar Pancasila tersebut ada elemen ataupun gotong royong di dalam profil pelajar Pancasila tersebut, mengkaitkan di mana kita sebagai orang anggota pramuka ataupun pembina pramuka mampu menyongsong ataupun merubah di dalam kegiatan ya yang sifatnya biasa menjadi luar biasa. Nah, di sini nanti kita akan dengarkan dari berbagai sumber, ada Bu Nuslita, ada Bu Ira, dan Kak Yansah, serta Kak Muji akan memberikan sedikit pengalaman mereka di bidang pramuka ya, khususnya tentang bagaimana cara belajar di media ataupun melalui channel YouTube dan lain sebagainya. Nanti akan ada rumah belajar yang selalu memberikan update ilmu terbaru dalam revitalisasi gerakan pramuka. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya. Nanti akan dipandu oleh Bu Lingga selaku host nantinya, dan kepada rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan ataupun mendengarkan ketika ada pertanyaan ataupun jawaban yang memang tidak bisa kami jawab, nantinya akan kami belajar bagaimana cara memecahkan masalah kita bersama. Di sini sifat kami ataupun kegiatan ini bukan mencakup dari kegiatan kita yang kontinu ya Bapak Ibu ataupun kakak-kakak sekalian. Nantinya akan ada kegiatan lain yang serupa yang pastinya dapat membantu kita sebagai media ajar ataupun modul ajar dalam kegiatan pramuka. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hendro sudah memberikan laporan dari kegiatan ini. Kita tentunya sangat bangga di mana ada gerakan dari komunitas pembina pramuka ya luar biasa sampai bisa menyelenggarakan kegiatan webinar. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar oleh Kakak Mujianto SPD. Kepada Kakak Mujianto kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya Kak Muji. Kameranya sudah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini di Sumsel hujan deras, Kak. Semoga khususnya di Ogo Timur, insya Allah semoga sinyalnya nggak putus, Kak ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Hendro khususnya sebagai penggagas untuk kegiatan ini dan sekaligus menjadi ketua pelaksana pada kegiatan ini. Dan terima kasih untuk tim, alhamdulillah kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan kegiatan ini. Dan tak lupa kepada kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang ikut tergabung dalam webinar hari ini. Insya Allah nantinya kami sebagai pemateri akan memberikan apa yang bisa kami berikan, walaupun hanya sedikit, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Dan insya Allah nantinya semua akan bermanfaat. Langsung saja Bapak Ibu dengan mengucap basmalah bersama-sama, marilah kita buka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya acara yang kita laksanakan bersama-sama ini akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muji. Dengan dibukanya tadi oleh Kak Muji, maka resmi kegiatan webinar kita pada hari ini dibuka. Maka selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pemaparan dari 5 narasumber kita. Acara ini akan dipandu oleh saya sendiri. Di sini sekaligus saya memperkenalkan diri. Nama saya Linggawati. Saya bertugas di SMA Negeri 4 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini saya diajak bergabung oleh komunitas ini yang luar biasa. Ada komunitas pembina Pramuka Nusantara, kemudian ada Sahabat Rumah Belajar Provinsi Aceh tahun 2022, lalu ada komunitas belajar Smart Learning dari Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan, dan komunitas guru penggerak Kabupaten Biren Aceh. Jadi selama dari pukul 14.20 sampai dengan 16, Bapak dan Ibu akan menyimak pemaparan dari 5 narasumber, di mana masing-masing narasumber nantinya akan mendapatkan waktu selama kurang lebih 15 menit untuk memaparkan materinya. Selanjutnya setelah kelima narasumber memaparkan materinya, Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab untuk mengajukan pertanyaan atau masukan sumbang saran dalam kegiatan webinar ini. Untuk Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan, silakan untuk mengklik tombol raise hand atau dengan menuliskan di kolom chat pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada narasumber kita pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu bisa dipahami ya dengan ini kegiatan webinar kita ini. Untuk pemateri pertama, Bapak dan Ibu akan disampaikan oleh calon guru penggerak hebat dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Bapak Herwansyah. Ini sekaligus juga pembina pramuka yang sangat aktif, Bapak dan Ibu. Di sini Pak Herwansyah akan menyampaikan materi dengan judul Penguatan Pramuka dalam Kurikulum Merdeka. Pak Herwansyah ini bertugas di SD Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Herwansyah atau Kak Herwansyah ya untuk menyajikan materinya kepada peserta webinar kita hari ini. Kepada Kak Herwansyah kami persilahkan. Siap. Terima kasih Bu Lingga. Mohon bantuannya untuk share screen karena sepertinya laptop saya lagi bermasalah. Oke, saya belum ini. Bentar. Kita coba. Bisa dikirim ulang Kak biar nggak manjat. Oh iya, bentar.
Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah udah tampil? Ya, Sudah, Bu. tampil. Sudah, oke. Silakan Pak Herwansyah, kami persilakan. Nama, pernah presentasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. 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 Hari ini kita akan melakukan webinar Pramuka Milenial Cakap Digital. Izin Pak Yansa, mungkin suaranya bisa lebih dikeraskan atau didekatkan ke sumber suaranya biar lebih jelas. Suaranya. Suaranya agak jauh. Suaranya memang lagi kurang serak. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke slide ya. Jadi hari ini kebetulan saya dapat tema yaitu penguatan pramuka dalam kurikulum merdeka. Next slide, boleh nggak? Oke. Lanjut. Monggo dilanjut Bu. Next. Halo Bu Lingga. Sepertinya ada trouble Bu Lingga, gimana nih? Baiklah, terima kasih Bu Lingga. Jadi kita kenalan dulu Bapak Ibu sekalian. Ini biodata saya, nama saya Herwansyah. Saya lahir di Binjai pada tanggal 13 Desember 1989. Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Flores, RT 13, RW 1, Kelurahan Gunung Ibu, Kecamatan Prabu Muli Timur. Untuk riwayat peserta pelatihan pramuka, yang pertama itu KMD. KMD-nya di Kuarcap Kota Palembang pada tahun 2014 dan KML-nya itu di Kuarcap Dayang Putri Dayang Rindu di Kabupaten Morenim. Untuk jabatan dalam pramuka, saya sebagai pembina Satuan Penggalang Pramuka sekaligus pembina Saku SIT di Al-Hasanah. Itu jabatan terakhir sebelum sekarang di SDN 1 Kota Prabu Muli. Terus alamat gugus depan, itu gugus depan yang lama di Jalan Flores dan sekarang sudah di Jalan Sudirman. Terima kasih. Next. Oke. Untuk riwayat pendidikan formal mungkin bisa dibaca-baca saja Bu ya. SD, SMP, SMA di Musirawas dan S1-nya di Universitas PGRI Palembang. Itu kayaknya ada yang salah dikit. Saya masuk pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2014. Untuk pendidikan informal, saya menempuh pendidikan bahasa Inggris atau English course di British College Lubuk Linggau dan terakhir di level intermediate. Pada tahun 2011, saya mengambil jurusan Sistem Informatika di PIKMI Mitra Utama Palembang di Pelaju. Dan 2011 saya mengikuti pendidikan kesadaran bela negara pemuda nasional angkatan ke-15 di Bangka Belitung.
Next. Pelatihan diklat atau kursus atau seminar yang pernah saya jalani. Ini ada beberapa, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, hanya sebagian saja. Untuk di bidang pendidikan sendiri, saya senang sekali ikut kegiatan yang ada di program SIMPIKB, yaitu Guru Belajar dan Berbagi, seperti yang saya cantumkan di atas, baik dari BIMTEK, Guru Penggerak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan kepramukaan, saya KMR-nya di Morenim. Terus untuk kegiatan bahasa Inggris, improvisasi bahasa Inggris saya, kebetulan skill saya di bahasa Inggris, itu kami pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan sekaligus lomba National English and Science Olympic di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Terus untuk kegiatan yang lainnya, saya juga tergabung dalam International IETA. Di International IETA adalah khusus untuk guru-guru bahasa Inggris yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan pelatihan berikutnya ada pelatihan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pelatihan dialektologi dan pemetaan bahasa. Kemudian saya juga beberapa kali mengikuti kegiatan keterampilan manajemen, baik keterampilan manajemen tingkat dasar dan tingkat lanjut dari Kopertis Wilayah 2. Kalau sekarang namanya LLDI 2 Dikti, kalau nggak salah, bukan Kopertis lagi. Terima kasih. Next. Baiklah Bapak Ibu, tetap semangat. Hari ini kita masuk ke materi kita, yaitu penguatan pramuka dalam kurikulum Merdeka. Boleh dilanjutkan Bu, di pendahuluan terlebih dahulu, bisa diklik. Oke. Next, bisa diklik. Organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia itu berlandaskan payung hukumnya Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. Di dalam keputusan tersebut terdapat petunjuk penyelenggaraan gugus depan pramuka. Yang pertama, dasar pramuka. Dasarnya yaitu berdasarkan keputusan dari Kuarnas, ada AD dan ART Gerakan Pramuka. Kemudian untuk pengertian, gugus depan adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gugus depan yang menerapkan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam menyelenggarakan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa. Jadi tujuannya adalah gugus depan dibentuk dengan tujuan untuk membina mengembangkan SDM kaum muda. Oke, next. Boleh kembali ke atas. Oke. Tugas pokok. Jadi tugas pokok kita sebagai penggiat pramuka, yang pertama kita menghimpun kaum muda untuk menyelenggarakan kepramukaan dengan sistem AMONG PDMK. Kemudian untuk mencapai tujuan gerakan pramuka dan kemudian memelihara kelangsungan pembinaan dan pengembangan di gerakan pramuka. Kemudian koordinator kegiatan seluruh peserta didik, dan terakhir menyelenggarakan administrasi dan manajemen. Fungsi sendiri yaitu untuk melakukan atau melaksanakan tugas pokok sebagai wadah, tempat pengabdian, dan tempat pengelolaan. Oke, boleh dilanjut Bu? Apa saja faktor internal yang bisa mendukung keberlangsungan eksistensi kegiatan pramuka yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian atau di lingkungan universitas dan di tempat Ibu Bapak berada beserta adik-adik semua penggiat pramuka. Jadi unsur kekuatan organisasi yaitu itu belum diedit. Oke. Adanya para anggota yang sudah mapan baik secara ekonomi, kemudian para anggota berasal dari berbagai kalangan dan profesi, terus apresiasi terhadap loyalitas anggota, pendidikan kepelatihan pemimpin dan kesinambungan program kerja baik secara administrasi yang baik. Oke, next. Ini mungkin kita sudah tahu semua ya, saya tidak menjelaskan panjang lebar. Jadi
struktur organisasi pramuka itu ada perindukan siaga yang terdiri 3-4 barung, pasukan penggalang terdiri dari 3 sampai dengan 4 regu, ambalan penegak terdiri 3-4 sangga, dan racana atau pandega terdiri maksimal 30 orang pandega. Boleh kita lanjutkan? Oke, ini struktur organisasi majelis pembimbing, itu kita sudah tahu sama-sama, kita hanya mengilas balik saja, Bapak Ibu juga sudah paham, dan adik-adik semua juga sudah paham. Jadi kakak-kakak sekalian, untuk posisi di atas, top manajemennya itu ada di Kamabigus. Kemudian ke bawahnya ada wakil ketua, ada sekretaris, ketua harian, dan beberapa orang anggota. Oke, next. Ini struktur untuk ketua gugus depan. Mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu atau kakak-kakak pembina yang berada di gugus depan. Jadi ketua gugus depan itu memiliki beberapa ketua di bawahnya atau seksi di bawahnya seperti pembina satuan putri, satuan putra. Jika dia memiliki banyak anggota, maka pembinanya bisa lebih banyak. Jika hanya sedikit keanggotaan pramukanya, mungkin cukup 2 saja, 1 pembina satuan pramuka putra dan 1 pembina satuan pramuka putri. Oke, next. Oke, kayaknya ada yang terlewat, Bu. Boleh kita buka aja. Kita dibuka lagi aja, nggak usah dibuka ya, gitu aja. Nah, langsung ke samping, Bu. Langsung ke samping aja. Kita ke slide aja. Oke, lanjut, next. Oke. Oke, nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena tadi temanya adalah mengusung tentang penguatan pramuka dalam kurikulum Merdeka, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir itu kegiatan pramuka kita banyak yang vakum. Mengapa? Karena adanya wabah pandemi COVID-19. Wabah ini juga yang menyebabkan banyak sekolah-sekolah yang tidak mengaktifkannya sampai saat ini. Jadi kegiatan pramuka banyak ditutup untuk sementara waktu karena menghindari kerumunan dan menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan. Kegiatan yang bersifat latihan, penguasaan dasar kepramukaan yang diberikan oleh pembina lapangan semuanya terhenti. Perkemahan, kegiatan alam, permainan, ketangkasan, dan mandiri pun hampir tidak pernah dilakukan lagi. Jadi memang selama ini, semenjak mengalami pandemi COVID-19, hampir semua kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler tidak bisa dijalankan dengan maksimal, kecuali dengan protokol kesehatan yang lebih safety. Oke, kita lanjutkan untuk unsur pendukung kegiatan pramuka ini, untuk menuju pramuka yang bisa menguatkan kurikulum Merdeka, yaitu kita merujuk pada beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Gerakan Pramuka 2022 yang diadakan di Cibubur, Jakarta pada hari Kamis 31 Maret 2022. Jadi ketika itu kita mengutip pernyataan Kak Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud Ristek. Dalam sambutan virtualnya, beliau memberikan masukan kepada pemimpin pramuka tingkat nasional, tingkat daerah secara virtual, dan beliau mengatakan bahwa kegiatan kepramukaan di sekolah sangat mendukung pendidikan karakter yang saat ini mengedepankan kurikulum Merdeka dan asesmen nasional. Jadi sudah sangat jelas sekali, Bu, ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk aktivitas, jadi semua aktivitas kepramukaan berdasarkan dengan semangat gotong royong, tenggang rasa, toleransi, dan kreativitas sangat sejalan dengan profil belajar Pancasila. Sehingga pernyataan ini dikutip dari channel YouTube-nya Mendikbud Ristek di YouTube Warnas Gerakan Pramuka. Oke, next. Faktor pendukung. Faktor pendukung dulu mungkin, Bu, ya. Oke.
Jadi faktor pendukung kegiatan pramuka itu kalau di sekolah kita sendiri Bapak Ibu itu kegiatan eskul merupakan kegiatan pramuka yang wajib diselenggarakan di instansi sekolah masing-masing. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Unsur pendukung lainnya yaitu merupakan implementasi kurikulum merdeka, memberikan ruang penguatan karakter pada kegiatan pramuka tersendiri, sehingga krisis belajar yang telah lama dihadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi dapat diatasi dengan adanya kemampuan kualitas belajar dan penguatan karakter siswa. Dan kita tahu sekarang bahwa dengan semakin lamanya kita tergerus oleh wabah COVID-19, maka karakter anak didik kita semakin tergerus. Banyak hal-hal negatif yang mereka tampilkan ketika berjumpa dengan kita di ruang belajar. Sayang sekali pada kesempatan kali ini, jika kita tidak mengikuti webinar atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, sehingga anak-anak sendiri belum bisa menyatu dengan kita untuk meningkatkan eksistensinya di kepramukaan untuk menciptakan karakter yang merupakan wujud dari profil pelajar Pancasila. Oke, next, Bu. Faktor penghambat. Jadi itu belum teredit, nggak apa-apa. Jadi faktor penghambatnya yaitu pada kegiatan ini organisasi kepramukaan sebagai organisasi yang sebelah mata oleh masyarakat. Mengapa? Karena sebagian besar masyarakat di Indonesia itu mengatakan bahwa itu hanya sekedar eskul biasa, sama kayak eskul marching band, eskul PBB, eskul UKS, dan sebagainya. Padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam kepramukaan kita memiliki landasan 10 dasar dharma. Itu dimiliki oleh eskul lain yang sudah menuju pada perujukan pembangunan karakter, menuju karakter pembelajar yang sangat relevan untuk menunjang kegiatan merdeka belajar. Terima kasih, next. Jadi maksud dan tujuannya, cara kita untuk mengimplementasikannya pada kurikulum merdeka, itu kita lihat dulu dari maksud kegiatan ini. Jadi maksud kegiatannya adalah untuk membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif antara pengurus dan organisasi kepramukaan dalam pengembangan kurikulum merdeka. Kemudian untuk tujuannya yaitu meningkatkan kreativitas anak dalam dunia digital kepramukaan dan turut mensukseskan eksistensi kepramukaan dengan media yang menarik dan menantang. Oke. Manfaatnya, jadi kegiatan kepramukaan itu kita sama-sama sudah tahu, kakak-kakak pembina dan adik-adik semuanya, bahwa manfaatnya yang pertama di sekolah pramuka sudah menjadi eskul wajib. Hal ini tertuang dalam peraturan tadi dan kemudian dapat diimplementasikan pada kurikulum K13, bisa mencapai penguatan belajar siswa untuk penguatan karakter. Next. Pola pengembangan kepramukaan. Jadi di sini kami fokus untuk pola pengembangan kepramukaan, yaitu jangka pendek, segera merekonstruksi keaktifan dalam pertemuan keanggotaan pramuka. Jadi kita sudah sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian, kegiatan kepramukaan sekarang karena tidak aktif, jadi banyak anggotanya juga yang tidak aktif. Untuk jumlah sendiri mungkin sekarang lebih menurun dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2018. Mungkin pramuka sangat aktif sekali dan anggotanya sangat banyak, baik anggota muda, anggota wasa, dan pembinanya. Maaf Kak, yang sah waktunya. Oke, sebentar lagi. Sudah hampir selesai. Kita lanjut ya untuk jangka panjang. Jangka panjang yaitu membuat perencanaan kinerja yang berkesinambungan
menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap organisasi kepramukaan. Next, Bu. Ya. Bentuk pengembangan. Jadi ini arah pengembangan kita yaitu memanfaatkan komunitas efektif dan produktif baik internal maupun eksternal organisasi kepramukaan. Dan bidang yang dikembangkan selain itu muatan pelajaran yang bisa kita kembangkan, kita bisa lihat di muatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Untuk ilmu pengetahuan alam, di sini kegiatan pramukaan bisa dimasukkan dengan membedakan ciri-ciri tumbuhan. Untuk kegiatan bahasa Indonesia dengan cara laporan observasi, dan untuk kegiatan matematika dengan cara mengukur metode dan mendata tumbuhan. Untuk kegiatan keagamaan dengan cara mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan dan segala karunia-Nya. Sedangkan untuk seni budaya sendiri kita kembangkan melalui kegiatan bentuk menggambar tumbuhan. Oke, next. Terakhir. Oke. Jadi pramuka sendiri untuk teknik pengembangannya merupakan bagian dari modal aktualisasi, yaitu berupa bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas dan di luar kelas. Dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Proses awalnya adalah guru-guru mata pelajaran, guru-guru kelas melakukan identifikasi muatan pembelajaran, apa yang akan diaktualisasikan sebagai kegiatan kepramukaan. Ini merupakan sebagai contoh model aktualisasi dalam kepramukaan. Orientasi dan orientasing adalah olahraga untuk menemukan sejumlah lokasi dan medan sebenarnya dengan menggunakan peran dan peta dan kompas. Kegiatan ini tentunya memuat beberapa ilmu yang didapat oleh siswa di dalam kelas seperti muatan pelajaran IPA, IPS, dan juga bahasa. Itu saja Bu, Bapak, dan adik-adik semuanya, kakak pembina yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yansa atas paparannya. Sajian yang luar biasa sudah dibagikan kepada para peserta webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada narasumber kita yang kedua. Di sini ada Kak Mujianto SPD. Beliau bertugas di SDIT At-Taqwa di Gumawang, Sumatera Selatan. Judul dari paparan yang akan disampaikan adalah media pembelajaran pramuka. Kak Muji, saya yang share atau Kak Muji share sendiri? Dari Bu Lingga. Dari saya ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Baik Kak Muji, silahkan bisa untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan kepada Kak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang menjelang sore ini kita semuanya bisa berkumpul walau di dunia maya. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama belajar. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan menyampaikan materi tentang media pembelajaran di Gerakan Pramuka. Tentunya kakak-kakak semua sudah paham kalau bagaimana kita menyampaikan materi di Gerakan Pramuka atau materi pramuka tanpa adanya media. Perkenalkan, saya Mujianto SPD, mahirnya siaga. Saya bertugas di SDIT At-Taqwa Gumawang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Lanjut, Bu. Next, Bu Lingga.
Oke, kakak-kakak semua. Di sini ada nyanyian yang saya buat sendiri. Ini bermaksud untuk kita bernyanyi karena kita melihat pangkalan kita atau kita tidak semuanya itu suka pramuka. Terkadang mereka ikut pramuka karena dituntut dengan eskul wajib yang diadakan oleh sekolah tersebut. Nah, jadi nyanyinya seperti ini. Nantinya silakan kakak-kakak mengikuti dari layar masing-masing tanpa menghidupkan mikrofon. Yang seperti ini. Ku coba-coba ikut pramuka. Pertamanya aku tidak suka. Kedua ketika ku coba. Keempatnya aku langsung suka. Yes, yes. Oke, sama-sama ya. Ku coba ikut pramuka. Pertamanya aku tidak suka. Kedua, ketiga terus ku coba. Keempatnya aku langsung suka. Yes, yes. Oke, terima kasih. Next, Kak. Kita lanjutkan, Kak ya. Di sini mengapa kita harus menggunakan media? Karena kita tahu bersama tanpa adanya media sudah kakak-kakak rasakan, apalagi ketika kakak-kakak mengajar di tingkatan siaga. Ini yang warna hijau, hijau ini di tingkatan siaga, Kak ya. Apabila kakak-kakak menyampaikan materi tanpa menggunakan media apapun, hanya menggunakan metode ramah, bagaimana tidak kondusifnya untuk peserta didik kita. Seperti itu. Yang jelas, apabila kita tidak menggunakan media, yang terjadi di sini, Kak. Yang pertama, kita kurang fokus, ya. Peserta didik tidak fokus dengan kita menyampaikan materi pun nggak fokus karena mereka lari ke sana ke sini. Yang kedua, itu kurang semangat. Mengapa kurang semangat? Karena mereka melihat pembina yang ini hanya seperti inilah. Jadi nggak ada hal baru yang akan mereka tunggu. Seperti itu, kan. Yang ketiga, kurang menantang. Kurang menantangnya apa? Karena kita menggunakan metode ceramah yang nggak ada yang menantang, nggak ya? Mungkin adanya hanya timbul pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab. Jadi kurang menantang seperti itu. Yang terakhir itu nantinya akan timbul kurang menarik. Kurang tertariknya peserta didik untuk segera mengikuti latihan pramuka seperti itu. Kalau pramukanya asik, hari Sabtu lama banget ya kita mau pramuka seperti itu. Jadi pramukanya selalu ditunggu, kedatangan pembinanya selalu dinanti seperti itu. Next, Kak. Baik, di sini saya akan mencontohkan ada 6 media ya, ada 6 media yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik kita atau menyampaikan di materi-materi pelatihan kepada pembina-pembina pramuka. Yang pertama, di sini media manipulatif, yang kedua media video, yang ketiga media gambar, yang keempat media grafik, yang kelima media papan tulis, yang terakhir nanti media realia. Next, Kak. Oke, yang pertama kita masuk ke media manipulatif. Manipulatif itu artinya menyerupai yang sesungguhnya, Kak ya. Jadi manfaatkan media ini untuk materi-materi yang kita bisa tirukan. Contohnya seperti ini, Kak. Ketika kita mau memberikan materi tentang Bapak Pandu Dunia, ya, atau Robert Stephen Baden-Powell, kita bisa memakai topi itu, Kak. Kita bisa menggunakan topi yang bulat itu menyerupai Bapak Pandu Dunia. Ketika kita menjelaskan, nantinya peserta didik akan tertarik. Kok ada yang beda dari binaku, ya?
pembinaku pakai topi itu untuk apa fungsinya, seperti itu. Nah, ketika kita menjelaskan kalau Badan Pawal itu selalu menggunakan topi bulat besar ini, maka peserta didik akan selalu ingat kalau Badan Pawal itu ciri-cirinya pakai topi bulat, seperti itu, Kak ya. Lanjut, Kak. Yang kedua, media video. Sudah tidak asing lagi, Kak. Sebagai guru, tentunya kakak-kakak di sekolah sudah sering menggunakan media ini, ya. Jadi media ini sangat membantu kita dalam menyampaikan suatu materi. Contohnya seperti ini. Kakak-kakak sebagai pembina pramuka pengen memberikan materi tentang ikatan canggah nih yang ada di YouTube saya contohnya ya. Pengen memberikan materi ikatan canggah, sedangkan kakak sebagai pembina pramuka agak lupa bagaimana simpul ya, bagaimana ikatan canggah itu, seperti itu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan media video, anak-anak suruh nonton, setelah nonton anak-anak disuruh praktek. Itulah lebih akan efisien dibandingkan kita memberikan contoh di depan, nantinya peserta didik kita akan ribut di belakang. Seperti itu, Kak ya. Itulah yang kakak-kakak alami dan saya alami di gugus depan kita. Lanjut, Kak. Selanjutnya, yang ketiga media gambar. Tentunya kita paham media gambar itu ya berupa gambar yang nantinya akan membantu kita dalam menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Tentunya kakak-kakak paham seberapa rumitnya ya apabila kita akan menjelaskan atribut yang harus dipakai di gerakan pramuka dan atribut yang harus dipakai di gerakan pramuka, seperti itu. Nah, untuk peserta didik apabila sekolahan itu baru mengenal pramuka, tentunya bajunya masih polos. Baju itu masih tempelan bawaan dari pasar, seperti itu. Tentunya sangat susah untuk menjelaskan kepada peserta didik kita. Nah, jadi memanfaatkan media gambar ini, Kak, itu akan membantu kita, mempermudah kita agar peserta didik kita lebih paham dengan materi yang kita sampaikan. Seperti itu, Kak ya. Lanjut. Selanjutnya, yang keempat itu media grafik, di mana media grafik ini bisa kita memanfaatkannya untuk menjelaskan materi yang bisa dibuat grafik. Ini akan lebih menantang, Kak. Lebih akan menantang, lebih akan menarik peserta didik kita untuk memperhatikan, ya. Karena mereka penasaran, oh, ngapa ada garis-garis seperti itu? Oh, ngapa kok ada nomor-nomornya, itu apa? Beda dengan cara kita menjelaskan, contohnya seperti ini. Di tahun 2019, jumlah Bantara ada 20. Mereka hanya bayangkan, mereka nggak paham. Namun ketika kita olah dengan media grafik, mereka akan secara spontan, mereka akan tertarik dengan materi yang kita berikan. Jadi mereka akan lebih memperhatikan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya itu media papan tulis. Sebenarnya media papan tulis ini bukan kita tertuju ke papan tulis, Kak ya. Papan tulis itu dimaksudkan bisa untuk menempelkan sesuatu. Jadi kita bisa memanfaatkan karton, ya, koran, terus kain flanel seperti itu. Nah, jadi contoh kita akan memberikan materi tentang lambang negara Republik Indonesia atau burung Garuda. Nah, jadi untuk peserta didik kita agar lebih menantang, mereka bisa menempelkan potongan-potongan puzzle itu gambar burung Garuda yang lengkap, yang utuh seperti itu. Nah, itu ketika dilombakan antara regu satu dengan regu yang lain akan memicu mereka tertantang, seperti itu, Kak ya. Akan tertantang lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan yang akan mendatang, seperti itu. Lanjut, Kak. Selanjutnya, ini yang sangat disukai pramuka, karena pramuka itu di salah satu metode kepramukaan juga harus belajar dengan alam. Di sini saya buat
Yang keenam, media realita. Maksudnya mereka atau peserta didik itu diajak langsung keluar kelas, Kak. Mereka diajak belajar dengan alam. Jadi di sini mereka bisa belajar untuk mengukur kalau panjang sungai mereka ukur dengan penggaris nantinya. Berarti kita di sini bisa manfaatkan untuk mengukur lebar dengan menggunakan taksir ukur menggunakan tangan, Kak. Jadi mereka bisa langsung praktek secara langsung menggunakan tangan mereka dengan jari-jari, mereka bisa mengukur lebar sungai berapa meter seperti itu. Jadi kegiatan pramuka itu sangat menarik dan sangat menantang. Oke, selanjutnya. Oke, Kak, yang terakhir di sini saya berikan tepuk angin. Mungkin kakak-kakak sudah biasa ya dengan tepuk-tepukan seperti ini. Namun hari ini kita coba agar kita tidak terlalu tegang. Oke, tepuknya seperti ini. Tepuk 3 kali, terus silakan enggak ya? Tepuk angin. Oke, seperti itu Kak ya. Jadi kakak, saya contohkan kembali. Tepuk angin. Oke, silakan dicoba bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk angin. Kak Muji, boleh Oke, dibuka terima kameranya, kasih. Kak Muji. Itulah penyampaian presentasi dari saya. Oh, kamera. Iya. Tadi kameranya off, jadi nggak tahu tepuknya kemana, ke kiri, ke kanan. Oh, Masya Allah. Dikira-kira aja, Kak. Minta ditampilkan Kak Muji. Iya, kameranya pun terbalik enggak ya? Oke Kak ya, kita tepuk angin bersama-sama. Silakan boleh melihat kamera, walaupun burem nggak ya? Nggak apa-apa. Tepuk angin. Jadi ke kanan, ke kiri, baru ke kanan dan ke kiri. Oke, satu kali lagi nggak ya? Oke, siap. Tepuk angin. Ya, seperti itu Kak ya. Terima kasih. Itulah pilihan dari saya khususnya. Nantinya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Kadli? Ada yang ingin disampaikan? Oh, tidak. Enggak. Oke, baik. Terima kasih Kak Muji sudah disampaikan paparan materinya luar biasa ya. Masih semangat Bapak Ibu, kakak-kakak pembina di sini, karena kita masih punya 3 pemateri luar biasa di sini. Baik, Bapak Ibu, kita selanjutnya akan masuk pada materi ketiga. Kita punya narasumber ini dari Sahabat Rumah Belajar Provinsi Aceh untuk tahun 2022. Di sini ada Ibu Irawati SPD GR yang bertugas di SMA S Tausiah Arongan ya, dari Kabupaten Aceh Utara. Atau Kabupaten mana Pak Hendro? Bu Ira? Biren, Bu. Biren ya, Biren. Biren. Ya. Ini akan menyampaikan materi dengan judul Inovasi Pembelajaran yang Memanfaatkan Media Pembelajaran Digital. Baik Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama menyimak bagaimana pemanfaatan portal Rumah Belajar ini sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran kita Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Irawati untuk memaparkan materi. Baik, Bu. Suaranya kedengaran, Bu? Jelas, jelas Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin screen dulu, Bu.
Nah, dia ngego lagi PLG Waduh. 106. Nomor kunci 107. Oke. Nah, tadi gue ya kan nge-refresh ngego dia. Bentar. Nggak bisa kok. Bu Ira punya waktu nanti sampai dengan pukul 15.08 ya. Iya. 18. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ada kendala sepertinya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Irawati, tempat tanggal lahir Samalanga 16 Mei 1984, kemudian riwayat pendidikan mungkin ada ya terpampang di layar. Kemudian untuk pengalaman kerja saat ini saya sebagai guru SMA swasta Tautiah Arongan. Kemudian ada beberapa komunitas yang saya ikuti sebagai langkah saya untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain. Kemudian ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, diantaranya guru sasaran kurikulum K13, kemudian ada guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Biren, dan juga pembatik level 1, 2, 3 tahun 2022. Bapak Ibu, mungkin tadi sekilas Pak Muji sudah menjelaskan tentang media-media dalam pembelajaran. Mungkin di kesempatan ini saya lebih cenderung memaparkan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran digital. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, generasi sekarang kan generasi serba digital. Kemudian adapun materi yang ingin saya paparkan, ada konsep media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran. Kemudian kenapa sih pentingnya penerapan media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran. Kemudian jenis-jenis media apa saja yang dapat kita gunakan dalam inovasi pembelajaran. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dalam inovasi pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini salah satu inovasi pembelajaran. Kemudian mungkin kita mengulas sedikit. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini, kakak-kakak pramuka sudah paham, tapi tak ada salahnya kita menginikan kembali. Inovasi pembelajaran yaitu inovasi berarti perubahan sistem dari yang kurang baik sudah ada menjadi sistem yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membelajarkan peserta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian untuk pembelajaran digital itu sendiri, menurut William, meliputi aspek perangkat keras berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagaimana media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran, ini bisa nanti kita rancang, bisa juga kita kembangkan. Intinya nanti tentunya menggunakan perantara internet atau teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian kenapa pentingnya penerapan media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran? Mungkin tadi sekilas saya ada mendengar pemaparan dari Kak Muji ya. Jadi di sini kalau kita tidak berinovasi bisa jadi nanti pembelajaran di kelasnya jadi bosan ya. Maaf Jadi Bu Ira, itulah tujuan kenapa ya slide-nya tidak bergerak Bu. slide-nya tidak bergerak ya. Mungkin di laptop saya bergerak. Udah. Baru bergerak. Gini aja ya. Sudah. Bergerak. Oke.
Jadi di sini menurut Profesor Suyatno ada 5 alasan kenapa pembelajaran perlu inovasi. Yang pertama, pembelajaran ini sendiri bersentuhan dengan manusia yang kehidupannya terbaharui oleh budaya, seni, dan teknologi yang terinovasi. Kemudian, pembelajaran berkaitan dengan pembiasaan atau kerutinan yang membuat bosan sehingga perlu inovasi. Hal ini sering kita jumpai di kelas Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita metode pembelajarannya begitu-begitu aja ya tentu bosan. Bukan hanya kita, bukan hanya siswa, kita sendiri pun kalau ngikut pelatihan tentu kan perlu inovasi-inovasi biar tidak bosan. Kemudian yang ketiga, teman itu sangat cepat. Apalagi untuk perkembangan saat ini ya, di mana informasi itu dari belahan dunia manapun dalam persekian menit itu bisa sampai, jadi sangat cepat. Kemudian inovasi itu memudahkan kita memahami sesuatu. Misalnya contohnya ya, mungkin karena saya guru kimia, ada materi-materi yang bersifat abstrak itu apabila kita hanya dengan mungkin kita metode ceramah atau kita tampilkan poster agak susah dipahami oleh siswa, tapi dengan kita menggunakan mungkin video pembelajaran itu akan mudah dipahami oleh siswa sehingga yang abstrak itu bisa dipahami. Kemudian inovasi mampu mendongkrak prestasi anak. Jadi di sini ini sudah saya lakukan. Mungkin di sini nanti akan ada saya bagikan praktik baik bagaimana inovasi itu mampu mendongkrak prestasi anak. Kemudian kita lihat lagi jenis-jenis pembelajaran digital. Jenis-jenis pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran itu ada multimedia interaktif, kemudian ada digital video dan animasi, ada berbentuk audio augmented reality, kemudian ada virtual, ada juga bentuk podcast dan game based learning. Jadi Bapak Ibu, mungkin kakak-kakak pramuka, karena ini juga menyangkut dengan pramuka, ini salah satu video-video pembelajaran yang bisa kita unduh ya, karena kan saya sendiri kan dari Sahabat Rumah Belajar, jadi pembelajaran digital itu salah satunya tadi seperti video dan animasi ini bisa kita download di portal Rumah Belajar, jadi sudah disediakan untuk memudahkan bagi kakak pramuka, bagi kami juga rekan Bapak Ibu guru yang mungkin kita masih atas di bidang TIK, kita bisa memanfaatkan portal Rumah Belajar untuk mendownload video-video pembelajaran. Ini salah satu contohnya. Di sini saya hanya screenshot ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari di portal Rumah Belajar. Nanti tentang portal Rumah Belajar akan dipaparkan oleh Ibu Lita. Ini ada beberapa materi yang bisa kita manfaatkan pada pembelajaran di bidang pramuka. Kemudian di sini Bapak Ibu selain memperkenalkan apa sih inovasi pembelajaran yang berbasis digital, ini salah satunya inovasinya itu berbentuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu kakak-kakak di sini juga udah paham ya pembelajaran berdiferensiasi. Ini pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi di sini tentunya setiap siswa atau setiap murid itu kan berbeda kebutuhan belajarnya. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, di sini segala kebutuhan belajar murid kita penuhi. Jadi terkadang siswa atau murid itu kurang mencapai tujuan pembelajaran, itu bisa saja salah satunya karena model pembelajarannya tidak memenuhi kebutuhan belajar murid atau pelayanan pendidikan yang kita berikan belum memenuhi kebutuhan si anak, karena setiap anak memiliki kebutuhan dan karakteristik berbeda. Di sini ada ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, antara lain lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, kemudian kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang definisikan secara jelas, kemudian terdapat penilaian berkelanjutan, dan di sini tentunya yang sangat
penting ya, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Kemudian di sini ada beberapa strategi yang bisa kita kembangkan dalam diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Jadi ada 3 tahapan. Konten di sini berarti yang kita ajarkan kepada murid, materinya. Jadi di sini dalam menyusun konten kita juga bisa melihat kesiapan, kemudian minat, dan juga profil belajar murid, sehingga nanti kita bisa melakukan diferensiasi konten. Jadi bisa dengan dalam bentuk poster, jadi kita variasikan, tidak hanya dengan ceramah, tapi kita variasikan dalam bentuk poster, bisa juga dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian diferensiasi proses Bapak Ibu. Di diferensiasi proses tentunya dalam satu kelas itu kan kemampuan siswa berbeda-beda. Jadi pelayanan pendidikan yang kita berikan juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi di sini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pembantu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, kemudian bisa juga dengan membuat agenda individual untuk murid, bisa juga daftar tugas, kemudian memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Seperti yang tadi kita sebutkan, setiap anak kan kemampuannya berbeda-beda. Kemudian mengembangkan kegiatan bervariasi sesuai kebutuhan anak. Yang terakhir, diferensiasi produk. Jadi di sini tentunya setelah tahapan proses pembelajaran kan produknya di terakhirnya. Jadi untuk produknya itu kita tidak monoton, artinya kita tidak harus dengan ini presentasinya harus dalam bentuk LKP atau apa. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi di sini meliputi ada 2 hal. Kemudian yang pertama memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Di sini saya ingin tampilkan ada videonya, tapi tidak bisa di sini. Bisa terputar ini Pak Hendro? Nggak kebuka. Nggak bisa terbuka ya. Coba di slideshow Mbak, Bu. Slideshow ya. Sebentar. Bisa muncul Bapak? Nggak bisa ya. Belum Bu Ira. Di itu mungkin Bu Lingga bisa bantu. Bentar. Saya belum download Bu. Iya. Sebenarnya di PPT itu Bapak Ibu ini sambil Bu Lingga coba ini ya. Saya sudah pernah melaksanakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Itu hasilnya mempengaruhi nilai anak. Berarti di sini ada 2 kelas, saya ambil sampel. Kebetulan kelas 3 ini saya ambil, 3 IPA A dengan 3 IPA B. Itu memang perbedaan nilai antara 3 IPA A yang saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 IPA B ini nilainya jauh berbeda. Jadi artinya apa? Ketika kita menerapkan inovasi pembelajaran dalam hal ini, saya memanfaatkan portal rumah belajar dengan menggunakan media video pembelajaran, itu bisa mendongkrak prestasi anak. Selain itu kalau pembelajaran berdiferensiasi kan kita di sini
tentunya ada 3 tahapan, ada strateginya. Tentunya sebelum kita merancang pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu dulu kemampuan anak. Jadi caranya dengan diagnostik awal. Kalau untuk siswa kelas 3, kita bisa bertanya ke wali kelasnya atau bisa kita bertanya ke guru mata pelajaran di kelas 2 sebelumnya. Jadi kita tahu kemampuan anak seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Sebenarnya dalam merancang pembelajaran, yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah diagnostis awal atau asesmen awal. Jadi biar kita tahu dalam merancang pembelajarannya itu seperti apa. Bisa Bu Lingga? Belum bisa, saya belum ketemu PPT-nya Bu Ira. Nanti mungkin bisa ditambahkan di akhir setelah Iya. Ini. Karena Masih ada waktu Bu Lingga? Sudah 15 menit Bu Ira. Iya. Waktu untuk Bu Ira sudah cukup. Iya. Bisa Terima ditutup. kasih Bapak Ibu. Mungkin sekilas pemaparan, kalau nanti ada pertanyaan bisa di akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ira sudah memaparkan pemaparan materinya mengenai inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Selanjutnya kita masih bersama dengan sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Aceh. Di sini ada Ibu Nuzlita Ramasepa, SPDGR, akan menyampaikan materi dengan judul Inovasi Pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran digital. Bu Nuzlita ini juga selain sahabat Rumah Belajar juga calon guru penggerak ya Bu Nuzlita ya. Baik Bu Nuzlita, kami berikan kesempatan, silakan untuk memaparkan selama kurang lebih 15 menit. Kepada Bu Nuzlita kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lingga. Sebelumnya saya izin share dulu ya. Terdengar ya Bu suara saya? Jelas Bu Nuzlita. Ya, oke, baik. Tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar. Tadi saya mendengar ada penjelasan Kak Herwansyah tentang beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan, bidang yang tadi dikembangkan ya dalam dunia pramuka. Tadi Pak Herwansyah ada menjelaskan kalau misalnya mata pelajaran IPA itu membedakan ciri-ciri tumbuhan misalnya gitu. Kemudian ada matematika, cara mengukur dan mendata tumbuhan. Bagian dari agama adanya Kakak hebat pramuka mampu memanfaatkan portal Rumah Belajar ini. Karena di sini lengkap semuanya, fitur-fitur yang ada dalam portal Rumah Belajar ini sangat membantu kita dan kita sesuaikan materinya sesuai dengan kebutuhan dari pramuka. Ya, kita akan coba pelajari, coba mengenal satu persatu apa saja sih sebenarnya fitur-fitur yang terdapat dalam portal Rumah Belajar ini. Nah, Rumah Belajar merupakan sebuah portal pembelajaran produk dari Pusdatin Kemendikbudristek yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Ya, layanan belajar ini bisa Bapak Ibu akses melalui link berikut ya. Kemudian atau kalau mau menggunakan smartphone bisa menggunakan dari Play Store ataupun App Store Bapak dan Ibu. Tampilannya seperti ini. Ya. Oke, nah dalam portal Rumah Belajar ini Bapak dan Ibu ada dua fitur. Jalan, yang pertama Bu itu Lita. nggak jalan ya? Itu coba yang slide-nya Coba saya. aja. Oh ya, oke. Nah, Kalau gini nampak? nampak. Oke, baik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan kita dapat mendownload juga dalam HP ya. Kalau memang tidak menggunakan PC ataupun komputer, Bapak dan Ibu, lebih gampangnya itu bisa dibuka di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone. Ya, Bapak Ibu bisa buka di Play Store, ambilnya itu fitur Rumah Belajar. Nah, berikut adalah fitur yang pertama, sumber belajar Bapak dan Ibu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Herwansyah tadi, ada beberapa bidang yang bisa dikembangkan dalam pramuka
termasuk tadi agama, IPA, matematika, dan seni, Bapak dan Ibu bisa memilih sumber belajar ini Bapak dan Ibu. Cari materi yang sesuai dengan kepramukaan. Tadi contoh kayak kata Pak Herwansyah, cari kalau misalnya IPA tentang membedakan ciri-ciri tumbuhan. Coba dicari sesuai dengan linknya Bapak Ibu. Sesuai dengan tingkatan kelas. Contoh Bapak dan Ibu pembina pramuka tingkat siaga ya. Berarti itu kisaran anak SD ya kalau nggak salah saya ya. Nah itu nanti Bapak dan Ibu bisa pilih tingkatan jenjangnya itu ambil jenjang SD. Kemudian pilih mata pelajarannya di IPA gitu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya kemudian kelas maya. Ya ini juga bisa dimanfaatkan sih sebenarnya, tapi lebih kepada kita sesuaikan ya kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ada bank soal. Kalau di pramuka mungkin ada pakai ujian juga nggak ya Kalingga? Ada. Ada ya. Nah Iya, kalau memang dalam pramuka juga ada berbentuk soal ujian, Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan fitur ini. Fitur ini dia mengandung soal-soal yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap siswa gitu. Nah ini tampilannya Bapak dan Ibu kalau kita mengambil bank soal. Lengkap, semuanya lengkap dari jenjang SD, SMP, SMA semuanya lengkap. Dan disesuaikan dengan materi yang kita butuhkan gitu ya. Next selanjutnya ada laboratorium maya. Ini juga sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya ada nih Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu buka aplikasinya, di sana ada tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, saya langsung terpikir tadi begitu Kak Herwansyah cerita, oh pas kali nih dalam fitur rumah belajar banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan kepramukaan ternyata. Tentang tumbuhan gitu ya, tentang kimia juga segala macam yang emang kira-kira materinya berkenaan dengan pramuka, silakan diambil Bapak dan Ibu. Intinya fitur ini disediakan oleh pemerintah untuk membantu kita para guru, para pendidik, sehingga siswa kita, anggota pramuka, kakak-kakak hebat di sini dapat terbantu dalam sistem mencapai tujuannya gitu ya. Next, kemudiannya tadi itu adalah fitur utama. Kemudian yang sekarang ada fitur pendukung Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah peta budaya. Nah, di sini tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini saya ngambil contohnya itu, ini berbasis kearifan lokal ya. Kalau misalnya tadi Kak Lingga dari daerah Sumatera Selatan ya? Iya, Kak Herwansyah dengan iya, bisa dicari juga di sini bahan-bahan yang kira-kira memang berbasis kearifan lokal di sana. Gitu ya, ada konten-konten yang disediakan oleh pemerintah yang bisa kita manfaatkan. Mungkin dalam kegiatan pramukaan ingin mengenalkan budaya lokal atau bagaimana, misalnya sesuaikan sajalah dengan apa yang diperlukan oleh kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu. Next, kemudian fitur berikutnya adalah buku sekolah elektronik. Bu Nusrita, Memang, ya, tolong di zoom sedikit coba. di zoom yang Enggak itunya, kan ada 90% itu coba di zoom sedikit. Ini ada yang tanya ini karena nggak nampak tulisannya katanya. gimana ya Pak Hendro tulisan zoomnya? Itu ada itu 90% itu yang paling bawah sekali sebelah kanan bawah. Coba ya, saya coba dulu ya. Kontrol Karena pesannya. enggak karena enggak ini. Tarik aja panahnya Bu, yang kanan bawah. Bawah itu di bawah kan ada itu Bu, itu tengah-tengah itu yang untuk geser itu kan ada 90%. Tunggu ya tadi ya, coba saya buka kembali. Nge-lag ini. Nah, Oh iya, oke. nah, Ini terlalu besar ya. besar. Gini Pak, gimana? Boleh. Nampak ya? Oke. Nah, ini memang Bapak dan Ibu kita kembali di fitur buku sekolah elektronik. Di sini memang keterbatasannya bahwasanya buku-buku yang tersedia ini masih Kurtilas, kurikulum K13, belum kepada kurikulum Merdeka. Insya Allah mungkin seiring berjalannya waktu akan diperbaharui oleh sistem gitu ya. Tapi dengan adanya konten-konten yang tersedia saat ini, kita coba manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita Bapak dan Ibu ya. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Kalau buku elektronik, jadi kalau misalnya keterbatasan buku di pustaka Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir dengan buku cetak yang nggak ada, tapi kita bisa download di sini buku elektroniknya, gitu ya. Kemudian next fitur berikutnya adalah wahana jelajah angkasa.
Nah, ini Bapak dan Ibu, saya pribadi sangat menarik dengan fitur ini. Kalau biasanya dalam kelas kita ngajar peserta didik itu menggunakan Globe misalnya ya, atau menggunakan YouTube media video seperti yang dijabarkan oleh Kak Mujiono tadi ya, kita nengok video gitu. Kalau di dalam wahana jelajah angkasa ini, kalau kita pilih Bapak dan Ibu, kita bisa cari sendiri apa yang kita mau. Misalnya planet, panorama, begitu kita keluarkan, kita pilih, dia langsung jalan sendiri gitu. Bapak Ibu kalau memang penasaran, boleh deh langsung diinstal aplikasinya di HP masing-masing, kita coba belajar nanti kalau emang ada waktu ya Pak Hendro ya. Coba kita arahkan, manfaatkan semaksimal mungkin lah fitur yang sudah disediakan oleh pemerintah yang luar biasa ini. Ya, next berikutnya karya bahasa dan sastra. Di sini Bapak dan Ibu, pemerintah juga memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk menaungkan lah ya, memberikan karya-karya Bapak dan Ibu dalam sumber belajar. Nanti kalau cara belajar, cara bagaimana menjadi sumber dalam tulisan ini, kita belajar sama-sama Bapak dan Ibu. Next, kemudian ada pengembangan berprofesian berkelanjutan. Ini Bapak dan Ibu sama seperti kami, kalau misalnya di antara Bapak dan Ibu hebat hari ini, ada nih kira-kira pembatik itu apa ya, ada cara ngikutinnya bagaimana gitu. Dalam fitur rumah belajar Bapak Ibu bisa memilih icon yang ini, pengembangan berprofesian berkelanjutan. Di sana informasi tentang kegiatan pelatihan untuk pembatik. Kemudian ini Bapak dan Ibu, EduGame. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Mujiono, ada kita memanfaatkan media itu dalam kegiatan pramuka untuk menghempaskan kejenuhan anggota pramukanya gitu ya. Tidak hanya monoton dengan cara-cara itu saja. Dan kabar baiknya adalah dalam portal rumah belajar ini ada salah satu fitur yang memberikan game untuk anak pramuka khususnya. Kita lihat Bapak dan Ibu ya. Mungkin sudah ada yang mendownload. Di sini edu game-nya adalah Mamat Adventure ini Bapak dan Ibu. Ini tentang dunia kepramukaan. Sinopsis dari games-nya adalah ini. Game ini merupakan tentang pramuka untuk tingkatan siaga. Sebelum bermain, kamu juga bisa belajar materi seputar pramuka. Pramuka siaga seperti tanda jejak, lambang, benda pramuka, sandi-sandi, dan lainnya. Ternyata Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ini. Kakak pembina kalau memang kira-kira mau bisa nih memanfaatkan media yang mungkin kalau video YouTube udah biasa mungkin ya. Ini kita punya edu game yang lebih interaktif. Jadi peserta kita bisa pakai aplikasi yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya bilang anak zaman sekarang itu sudah dibersamai oleh teknologi mulai dari buka mata sampai tutup mata lagi gitu. Smartphone mereka nggak akan jauh-jauh dari tangan. Nah, mungkin kakak pramuka dalam kegiatannya bisa memanfaatkan situasi ini dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan edu game ini dalam kegiatannya. Gitu. Sangat interaktif Bapak dan Ibu kegiatan edu game ini dalam kegiatan pramuka. Karena memang banyak ya game-game yang lain, cuman tema kita hari ini tentang pramuka, saya ngambil contohnya tentang pramuka, gitu ya. Nah, kemudian ada fitur blok pena Bapak dan Ibu. Ini tampilannya. Kemudian fitur yang terakhir adalah AR. Ya, ini mau tak mau Bapak dan Ibu, kita akan memasuki dunia ini yang penuh dengan teknologi ya, Pak Hendro ya. Pak Hendro pernah menjadi pelatih nih dalam kegiatan AR ini. Mungkin Bapak dan Ibu karena waktunya singkat, mungkin kita akan memperdalam melewati sesi diskusi Bapak dan Ibu ya. Mungkin hanya ini yang setengah menit lagi Bu. Oke. Ya. Oke. Apa nanti kita manfaatkan untuk sesi diskusi saja Bu Lingga. Mungkin Bapak dan Ibu penekanan saya dalam portal rumah belajar ini yang memang langsung bisa dimanfaatkan sesuai dengan materi-materi yang disampaikan oleh Kakak Herwansyah tadi, oleh Kak Mujiono tadi adalah lebih kepada fitur sumber belajar, kemudian laboratorium maya, dan edu game. Itu yang mungkin fitur-fitur sangat bermanfaat dalam kegiatan kepramukaan gitu ya. Ini Bapak dan Ibu pilihan dari fitur-fiturnya.
Iya, ini. Sumber belajar bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pramuka tadi lebih condong ke sana, kemudian laboratoriumnya dan edu game Bapak dan Ibu. Mungkin sekian presentasi dari saya, nanti kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih atas waktunya Kak Lingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurita Ramasepa sudah menyampaikan materinya, memperkenalkan fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh kakak-kakak pembina di sini untuk tadi misalnya menggunakan edu game ya, tadi ada permainan tentang kepramukaan. Baik, Bapak dan Ibu, kakak-kakak pembina, kita sampai pada pemateri kita yang terakhir di sini akan disampaikan oleh Kak Hendro Nursusilo SPD yang akan menyampaikan materi dengan judul Pramuka di Era 4.0. Kak Hendro ini berasal dari bertugas di SD Negeri 14 Simpang Mamplang Aceh, Biren ya. Kak Hendro, apakah udah bergabung? Tadi saya lihat terpental. Kami berikan kesempatan, silahkan kepada Kak Hendro Nursusilo untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Silahkan Kak Hendro. Oke Kak, udah jelas Kak ya? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Di sini sebenarnya saya ingin menambahkan ya, intinya apa sih pramuka di era 4.0 ya. Jadi ini mungkin nggak usah perkenal lagi karena waktu ya. Ini saya mungkin ada yang rekan saya juga di sini ya, ada pendidikan saya di Aceh dan saya dari SMA itu sampai kuliah itu di Palembang ya Bapak Ibu. Makanya rekan-rekan saya yang di sini dan saya pun ingin bersilaturahim ya di acara ini dan kepada teman-teman saya juga. Mudah-mudahan dengan kakak-kakak lain di sini saya bukan menggurui tetapi ingin berbagi ya apa yang sudah saya dapatkan kepada materi ataupun pembelajaran yang saya dapatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita ketahui kakak sekalian bahwa apa sih pramuka milenial itu ya. Jadi orang sering berbicara tentang pramuka milenial, cakap digital dan lain sebagainya. Nah, disitulah saya tergerak untuk membuat suatu topik di mana topik tersebut memang sangat asyik ya. Dalam artian dengan adanya kurikulum merdeka ini kita mampu mengimplementasikan ataupun kalau kita belajar di dalam kepramukaan itu ada namanya revitalisasi gerakan pramuka. Nah, disitulah kita mampu mengoptimalkan perkembangan zaman pada saat kita dahulu dengan sekarang. Jadi ketika zaman dahulu metodenya kalau kita bilang bukan tidak gaul ya, tetapi kurang efektif. Nah, dengan adanya kegiatan ataupun pembelajaran di dalam P5 dan lain sebagainya di dalam kurikulum merdeka, kita mampu mengoptimalkan bagaimana cara menjadi praja muda karana untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya kita tahu bersama bahwasannya pramuka adalah praja muda karana ya. Untuk kata milenial itu lebih menuju ke nama generasi Bapak Ibu ataupun kakak sekalian. Anak-anak yang lahir di zaman teknologi itu ataupun komputerisasi dan internet itu sering memberikan dampak positif ya dalam pembelajaran kita umumnya. Generasi yang lahir pada pertengahan tahun 90-an itu sudah mengenal kayak kita saat ini mungkin ada yang umurnya 30 tahun dan lain sebagainya itu 30, 35, 40 itu sudah termasuk ke dalam generasi milenial ya ataupun generasi Z seperti itu Bapak Ibu. Lalu pramuka milenial adalah sebutan untuk peserta didik atau anggota aktif pramuka di zaman sekarang ini Bapak Ibu ataupun kakak sekalian. Jadi ketika kita membicarakan pramuka milenial itu tidak ada namanya kepastian di dalam
penjelasan yang spesifik seperti itu. Jadi kita hanya mengelompokkan dari generasi ataupun kelompok demografi setelah generasi X seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana peran pramuka di generasi milenial? Jadi kalau peran pramuka di saat di zaman milenial seperti ini menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu, antara setiap anggota tentu harus memiliki peran aktif ya mengenai perkembangan ilmu kepramukaan dan teknologi guna menunjang inovasi dan kreativitas pembelajaran. Jadi setiap anggota aktif pramuka memiliki peran yang penting ya, terutama untuk pelaksana kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi ketika kita di era milenial ini tidak harus kita mengubah aspek ataupun pola dalam kebinekaan ya ataupun antar suku dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita harus memiliki jiwa yang saling bergotong royong seperti itu ya. Jadi tentang tantangan zaman ataupun kegiatan yang kita hadapi saat ini itu sangat luar biasa kakak sekalian. Bagaimana saya bilang seperti itu? Karena di dalam era 4.0 ini ataupun generasi Z itu sangat memungkinkan peserta didik itu tidak lagi menggemari dari aktivitas pramuka karena mereka sudah mengenal enaknya gadget ataupun komputer dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya duduk pasif dan lain sebagainya. Kalau pramuka di zaman dahulu itu kita tidak mengenal apa sih smartphone dan lain sebagainya. Tetapi kita di zaman saat ini kita sebagai pembina harus memiliki alternatif ataupun memadukan. Tadi sudah ada yang disampaikan oleh Bu Nuslita bahwasanya ada portal rumah belajar dan Kak Muji di channel YouTube-nya membagikan sebuah informasi yang memang menarik bagi kita semuanya untuk disajikan ataupun dipresentasikan kepada peserta didik kita. Peran lainnya yang bisa ditetapkan untuk setiap anggota pramuka adalah penerapan nilai-nilai kejujuran. Banyak sekali anggota pramuka yang memang memiliki karakteristik peserta didik yang pemberani seperti itu ya, pemberani dan handal di bidang teknologi informasi. Tetapi untuk mengimplementasikan ke lapangan kurang. Karena apa? Karena generasi milenial saat ini lebih cenderung ke bagaimana pengolahan sistem informatika ataupun memberikan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya teknologi ya, informasi yang saat ini dikembangkan. Jadi adapun sebagian dari anggota kita ataupun anggota pramuka saat ini memang mengalami penurunan jumlah ya Pak, kakak sekalian dalam kategori kegemaran mereka dalam memberikan ataupun menyukai dari kegiatan pramuka ini. Karena apa? Disebabkan kurangnya metode pembelajaran yang efektif sehingga kita kurang menjiwai dari pramuka nilai-nilai dasar dharma ataupun yang terkandung dalam kegiatan yang dasar dharma pramuka itu ya. Jadi ketika memang seseorang itu menjiwai dari dasar dharma pramuka itu, kita mampu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran kita. Adapun Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tantangan saat ini adalah ketika kita harus memilih ya, ada suku, agama, ras, antar golongan ya, ataupun disingkat menjadi SARA. Adalah tantangan besar yang sedang dihadapi oleh sebagian besar anggota pramuka saat ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah terorisme atau narkoba dan korupsi dapat menjadi sebuah tantangan serius. Jadi seperti itu tantangan kita untuk menjadi anggota milenial yang tidak meninggalkan asas-asas dari kepramukaan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hendro sudah memaparkan materinya mengenai kepramukaan di era milenial saat ini ya.
Baiklah Bapak Ibu, kakak-kakak pembina, semua narasumber kita hari ini sudah tampil, sudah menyajikan materinya yang luar biasa. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan saya lihat di kolom chat di sini belum ada pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu atau kakak-kakak pembina. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini. Kami persilakan untuk mengklik tombol raise hand, Bapak Ibu. Apakah ada? Izin Kak Lingga, di kolom chat ada pertanyaan. Ada ya? Oke. Yang dari Bu Budi ya? Ya. Oke. Oh, Bu Budi ya. Iya. Ini benar nggak dari Kak Budi Hardiningsi ya? Pertanyaannya, saya sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Terkait dengan portal rumah belajar ini, Kak Nuzlita, bisakah saya dari guru Kemenak mengakses portal tersebut? Kemudian mohon pencerahannya agar saya dapat memanfaatkan dalam pembelajaran kepramukaan juga. Terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan dikhususkan kepada Kak Nuzlita. Sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, silahkan Kak Nuzlita untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Kak Budi. Oke, terima kasih Kak Lingga. Pertanyaannya tadi boleh diulang Kak Lingga apa ya? Tadi kurang fokus. Bisakah saya dari guru Kemenak mengakses portal rumah belajar, Kak Lita? Oke. Jadi mohon dijelaskan. Oke. Bisa Bapak dan Ibu. Portal rumah belajar itu dapat kita akses menggunakan, kalau saya pribadi menggunakan akun belajar ID, kalau kami dari Dinas Pendidikan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu secara umum juga boleh menggunakan akun secara umum Bapak Ibu. Pakai akun Google biasa ya, itu juga boleh. Karena kita ngambilnya kan pakai di Play Store ya. Ketika sudah Bapak dan Ibu install aplikasinya, untuk login itu boleh menggunakan akun Google seperti biasa juga boleh. Dengan memanfaatkan banyak fitur-fitur itu, insya Allah kayak saya bilang tadi Bapak dan Ibu. Tadi yang nanya Kak Muji ya? Kak Budi. Kak Budi. Iya, bisa dimanfaatkan banyak fitur Kakak di sana, mulai dari sumber belajar tadi yang saya katakan, kemudian adanya laboratorium maya tentang tumbuhan, itu berkaitan erat dengan yang disampaikan oleh Kak Herwansyah tadi. Kemudian ada juga edu game yang sangat interaktif yang dapat kita manfaatkan dalam kegiatan kepramukaan. Mungkin itu jawaban dari saya Kak Lingga, terima kasih. Baik Kak Lita. Seperti itu Kak Budi, jadi dari Kemenak juga bisa akses. Jadi untuk akses rumah belajar ini selain melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store, Bapak Ibu juga bisa akses ya melalui websitenya di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi di sana kita bisa masuk walaupun tidak punya akun belajar, bisa akses dengan akun Google biasa. Masih ada Bapak Ibu dan kakak-kakak pembina mungkin yang ingin ditanyakan terkait materi rumah belajar atau tentang materi kepramukaan. Kami persilakan. Kalau tidak ada, artinya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita itu sudah dipahami semua oleh seluruh peserta webinar. Sepertinya tidak ada, jadi bagaimana Bapak Ibu narasumber? Apakah kita cukupkan sampai di sini? Sebelum kita tutup, saya ingin masing-masing narasumber untuk menyampaikan 1-2 kata kalimat. Kita mulai dari Kak Herwansyah, boleh menyampaikan refleksinya dari kegiatan kita hari ini. Kami persilakan Kak Herwansyah. Baiklah, terima kasih Bu Lingga. Jadi pada hari ini kami fokuskan untuk pemanfaatan teknologi guna mendukung kegiatan program Merdeka Belajar yang sedang dirintis ini oleh Bapak Karim bersama kita serta penggiat calon penggerak guru penggerak Indonesia dari angkatan 1 sampai angkatan sekarang 7 yang sedang diklat. Jadi intinya untuk kegiatan kepramukaan ini memang benar-benar harus diimplementasikan pada kurikulum Merdeka karena sudah sesuai sekali dengan karakter K13-nya dan sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sehingga
pandemi yang telah menghalangi kita, yang menghantarkan eskul kita ini menjadi eskul yang vakum, akan kembali booming, dan bisa diatasi dengan adanya peningkatan kemampuan kualitas belajar dan penguatan karakter siswa. Itu saja Bu Lingga, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yansa. Kak Muji masih ada di room meet kita. Boleh menyampaikan 1-2 kalimat refleksi untuk kegiatan kita kali ini, Kak Muji. Oke, terima kasih Kak. Kegiatan kita sudah terlaksana Kak ya. Walaupun tadi dari kami pribadi terputus untuk sinyalnya. Untuk kegiatan ini, yang pertama kita sebagai pembina tentunya memahami apa yang harus dilakukan untuk peserta didik kita, seperti itu. Selanjutnya yang kita harapkan bersama tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini nanti bisa berkelanjutan Kak. Jadi kita bisa bertukar pikiran, kita bisa belajar bersama antara gerakan pramuka sama guru penggerak sama rumah hebat, rumah pintar itu Kak ya, rumah belajar. Tentunya nantinya kita bisa saling bertukar ilmu yang nantinya biasa diberikan oleh pembina pramuka. Nah, itu nantinya bisa ditambahkan sama guru-guru penggerak yang luar biasa ini. Mungkin itu Kak tambahannya. Terima kasih Kak Lingga. Terima kasih Kak Muji. Selanjutnya Kak Ira mungkin bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Baik Kak Lingga, alhamdulillah ya luar biasa kolaborasi hari ini, terutama saya pribadi pengalaman baru bersama Pramuka Milenial, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kalimat mungkin dari saya bagi kita semua untuk tetap terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menuju perubahan pendidikan ke arah lebih baik. Apalagi kita sebagai guru garda terdepan dalam dunia pendidikan, tentunya kita harus selangkah lebih maju di bidang teknologi dari siswa-siswa kita. Demikian Kak Lingga. Terima kasih Kak Ira, luar biasa. Selanjutnya Kak Nuzlita. Iya, terima Bisa kasih. sampaikan refleksinya. Oke, baik Kak Lingga, terima kasih atas waktunya. Mungkin closing statement saya ambil dari hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup di zamanmu. Gitu ya. Artinya memang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa. Mau tak mau, suka tak suka, kita para pendidik harus melek dan mulai mau belajar tentang perkembangan teknologi sehingga kita mampu membersamai peserta didik kita secara maksimal ya sesuai dengan kodrat zamannya mereka. Terima kasih atas kolaborasinya hari ini Bapak dan Ibu hebat, kakak-kakak hebat semuanya. Salam pramuka, salam rumah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Kak Hendro bisa menyampaikan Kak Hendro refleksinya hari ini. Ya, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian ataupun panitia dan peserta yang sudah antusias ya di dalam kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan awal kita. Selanjutnya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang sangat-sangat luar biasa tentunya, dan perlombaan nanti akan kami buat secara virtual juga kepada kakak sekalian, dan mohon kepada kakak sekalian tidak untuk keluar dari grup karena masih banyak sekali kegiatan nantinya di dalam komunitas tersebut. Dan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana cara kita sebagai pembina pramuka untuk mengoptimalkan pembelajaran kita di era digital ini. Dan jadi kita bukan kembali lagi ke masa lalu, tapi masa sekarang adalah masa yang memang membutuhkan suatu bagaimana kita menumbuhkan kontekstual yang memang mampu mengimplementasikan berbagai bentuk media pembelajaran baik secara daring maupun luring, dan ini adalah alternatif dari pembelajaran kita yakni secara daring. Dan ada satu pantun dari saya ya, mudah-mudahan nanti bisa kita
dengarkan bersama. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, karena tidak Warahmatullahi ada wabarakatuh. pertanyaan, juga seluruh narasumber sudah menyampaikan statementnya, merefleksikan hasil kegiatan kita hari ini. Kita sampai pada ujung acara Bapak dan Ibu. Jadi sebelum ditutup kegiatan kita hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu, kakak-kakak pembina yang masih off cam, bisa untuk menyalakan kameranya.